Kalau ngomongin tentang utang, kita harus sadar kalau saat ini fasilitas utang-utangan semakin banyak aksesnya. Pinjaman online atau yang disebut dengan pinjol menjamur di mana-mana. Bahkan setiap kali kita nonton YouTube, selalu saja terselip iklan pinjol. Mereka seakan-akan tanpa lelah mengiming-imingi calon nasabah. Penawaran fasilitas kredit atau lembaga pembayaran saat ini begitu mudah prosesnya. Cukup dengan fotokopi KTP, barang yang kita inginkan dapat kita miliki dengan mudah. Utang kadang menjelma seperti gula yang rasanya manis sehingga rasa itu membuat kita terhanyut bahagia. Tapi jangan salah Bapak dan Ibu, kalau kebanyakan nanti pasti akan menjadi penyakit juga. Yang Bapak dan Ibu perlu ketahui, desakan kebutuhan apalagi keinginan yang sangat besar atas suatu barang melahirkan sebuah ruang kosong yang harus ditutupi dengan sumber eksternal yakni berutang. Kalau hanya sesekali dilakukan Bapak dan Ibu, boleh saja. Toh Islam tidak melarang adanya utang. Namun kalau berlangsung secara terus-menerus untuk memuaskan hasrat keinginan semata, maka itu akan memicu masalah. Ditambah lagi tidak seimbang dengan pemasukan. Banyak kita lihat dan dengar di berita-berita dari media sosial, tetangga atau saudara-saudara sekitar kita dikejar-kejar utang. Keluarga berantakan, bahkan suami istri ada yang bercerai. Gara-gara utang, lalu kehidupan dan mental anak juga jadi terganggu. Perkara utang bukan hal yang sepele, banyak di sekitar kita atau di diri kita sendiri yang sudah terlanjur terjerat utang karena pemasukan tidak cukup untuk melunasi hutang. Kondisi ini yang memicu Bapak dan Ibu untuk mengambil jalan pintas dengan membuka utang baru yang lebih besar. Yang perlu Bapak dan Ibu ketahui, utang hanya akan menambah beban Anda. Lambat laun Anda akan semakin terkubur dalam jerat utang karena persoalan ini tak kunjung selesai. Kami akan memberikan ilustrasi kepada Bapak dan Ibu mengapa ini jadi masalah besar dalam kehidupan Anda. Ibarat rumah Bapak dan Ibu mengalami genteng bocor. Selintas Bapak dan Ibu pasti akan mengambil ember untuk menadah air hujan yang akan masuk ke rumah. Begitu air sudah penuh di ember, maka Bapak dan Ibu mengganti ember yang lebih besar untuk menampung. Ember besar itu pun perlahan semakin penuh. Bapak dan Ibu kemudian menggantinya kembali dengan ember yang makin besar hingga seterusnya bergonta-ganti. Langkah-langkah mengganti ember adalah hal yang percuma karena ketika Bapak dan Ibu tidak memiliki ember lagi yang sangat besar, maka Bapak dan Ibu akan tertimpa banjir dan tenggelam. Ilustrasi yang kedua adalah Bapak dan Ibu sedang naik kapal laut di tengah samudra. Lalu kapal tersebut bocor. Dan langkah yang cepat yang Anda lakukan adalah membuang air yang masuk ke dalam dek kapal dengan menggunakan sekop atau alat lain yang bisa membuang air ke laut. Langkah ini akan percuma juga karena berapapun jumlah alat yang dimiliki tidak akan menghentikan air yang masuk ke dalam kapal. Jelas, semakin lama Anda akan semakin tenggelam ke laut. Sama halnya dengan berhutang. Bapak dan Ibu punya utang sebesar 10 juta rupiah, tapi tidak bisa membayar bulanan yang disepakati. Maka Bapak dan Ibu langsung berpikir instan dengan membuka utang baru sejumlah 20 juta rupiah. Dengan harapan sisa pinjaman itu bisa digunakan untuk membeli barang yang Ibu atau Bapak inginkan, atau simpanan untuk tempo utang di bulan berikutnya. Kondisi ini yang akan justru menggulung Bapak dan Ibu dalam jerat utang yang lebih besar. Sama halnya seperti genteng bocor dan kapal bocor tadi. Upaya Bapak dan Ibu dalam mengganti ember yang lama dengan ember yang baru, yang lebih besar akan sangat percuma. Serta menggunakan berbagai alat untuk membuang air akibat kapal bocor juga percuma. Utang pun demikian, menutupi utang lama dengan utang yang baru akan sangat percuma. Dalam hal hutang, kami paham bahwa Bapak dan Ibu sering tertekan karena deadline jatuh tempo dan sering ditelepon oleh debt collector. Kondisi ini jelas memicu Anda berpikiran sempit dengan membuka utang yang baru. Tapi itu semua hal yang percuma. Mengapa percuma? Seperti genteng rumah tadi. Sumber permasalahannya justru bukan mengganti ember yang lebih besar, melainkan lubang dari genteng rumah Anda yang semakin membesar. Untuk mengatasinya, Anda wajib menambal lubang genteng tersebut sehingga tidak ada lagi air yang akan masuk ke dalam rumah. Demikian juga dengan kapal bocor. Anda wajib menambal lubang yang ada pada badan kapal. Dengan ditambalnya lubang-lubang tersebut, maka Anda akan terselamatkan dari musibah. Begitupun dengan utang. Solusi dari kami adalah stop membayar utang dengan membuka utang yang baru. Hentikan membuka utang baru agar Anda tidak akan terjebak dalam kubangan utang.
Tekadkan diri Bapak dan Ibu untuk tidak berhutang kembali dan hentikan nafsu keinginan membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Fokus dalam hutang yang saat ini sudah mengalir. Konsultasikan dengan pihak pemberi hutang supaya diberikan keringanan dalam membayar atau mencicil hutang. Dan jangan lupa meminta kebijakan untuk menghapus bunga dalam hutang, karena bunga itu adalah sumber dari segala masalah. Bijaksana dalam mengontrol pemasukan dan pengeluaran, itu yang terbaik. Hidup sederhana dalam berkeluarga yang bahagia. Ternyata hidup tanpa utang itu menyenangkan karena kondisi mental kita terjaga dengan baik.